Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi membahas tentang kimia. Yakni membahas materi kelas 11 berupa laju reaksi. Nah, laju reaksi di sini saya akan membagi dua chapter. Yang kita bahas sekarang adalah chapter pertama. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian laju reaksi. Yang kedua, tentang teori tumbukan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sedangkan untuk chapter kedua, kita akan membahas persamaan laju reaksinya. Oke, skuida, lanjut. Nah, sekarang kita ada sebuah gambar nih. Ada gambar tempe. Nah, kalau sudah kayak gini bawahnya inginnya makan ya. Nah, sekarang coba amati gambar, ada tempe, terus dilakukan dua perlakuan. Nah, perlakuan yang pertama adalah tempe digoreng pada suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua, ini tempenya digoreng pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, kira-kira pada keadaan mana atau perlakuan yang mana yang cepat habis? Perlakuan yang ke satu atau perlakuan yang kedua? Nah, pastinya perlakuan ke satu dong. Nah, karena dia kan suhunya digoreng pada suhu 100 derajat Celcius, otomatis tempenya akan cepat matang. Tapi kalau kamu tinggal main Mobile Legends, ya akan gosong seperti itu. Nah, jadi ya harus jadi yang suhu 100 derajat Celcius ya yang cepat matang. Nah, loh kok bisa suhu semakin besarnya suhu ini semakin cepat matangnya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang laju reaksi. Jika di fisika kita belajar kecepatan atau laju suatu benda, nah ini kita di kimia juga membahas kecepatan atau lajunya, di mana kecepatan suatu reaksi. Apa itu laju reaksi? Nah, jadi laju reaksi itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama itu adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu. Artinya apa? Nah, artinya adalah konsentrasi terhadap waktu itu adalah konsentrasi dibagi dengan waktu. Di mana keterangan dari persamaan ini atau rumus ini adalah jadi delta M itu adalah perubahan konsentrasi. Delta itu perubahan, M itu adalah konsentrasi. Delta ini adalah perubahan, T ini adalah waktu, maka perubahan waktu. Sedangkan V ini adalah lambang dari laju reaksi. Jadi kan kalau di fisika kan V itu kan kecepatan ataupun laju seperti itu. Oke, itu adalah pengertian yang pertama. Sekarang kalau pengertian kedua bagaimana? Nah, jadi kalau pengertian yang kedua, di sini ada persamaan laju reaksi seperti yang ada di bawah, yakni ada reaktan A ditambah dengan reaktan B akan menghasilkan suatu produk yang baru, yakni reaktan C dan reaktan D. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya sudah sempat belajar di termokimia, yang sebelah kiri itu pasti reaktan, sedangkan yang di sebelah kanan dia pasti produk, seperti itu. Oke, pada keadaan reaktan di mana konsentrasinya itu akan berkurang. Kok bisa Ustadz berkurang? Nah, karena berkurang itu disebabkan karena dia akan membentuk produk. Makanya di sini produknya bertambah seperti itu. Sehingga bagaimana definisi untuk laju reaksi A, laju reaksi B, laju reaksi C, laju reaksi D? Nah, itu seperti ini. Nah, sebelum membahas definisi, ini diberi sebuah catatan. Kalau C-nya yang kecil seperti ini, itu adalah koefisien. Sedangkan C yang besar ini adalah lambang unsurnya. Seperti itu. Baik B kecil ini juga koefisien, B besar ini adalah lambang unsurnya. Nah, di sini kalau kita pakai definisi laju reaksi untuk unsur A. Unsur A itu kan ada pada reaktan. Sehingga definisi laju reaksinya adalah laju berkurangnya konsentrasi A. Kok bisa berkurang? Karena konsentrasi di sini berkurang. Jadi berkurangnya konsentrasi A terhadap waktu. Nah, terhadap waktu, jadi kita tetap pakai
acuan yang rumus ada di atas. Sehingga bisa kita notasikan dalam rumus yang ada di atas ini seperti ini. Yakni delta A dibagi dengan delta T. Yakni perubahan konsentrasi yang ada di A dibagi dengan perubahan waktu. Terus di sini ada tanda negatif karena reaktan itu konsentrasinya akan berkurang, dan berkurang tandanya adalah negatif. Seperti itu. Selanjutnya itu untuk reaktan ya. Sekarang kita coba definisi untuk produk. Nah, saya ambil contoh yang D. Definisi laju reaksi unsur D adalah produk ini bertambah, maka pengertiannya adalah laju bertambahnya konsentrasi D tiap satuan waktu. Sehingga kalau saya notasikan rumus seperti yang ada di atas ini, seperti ini. Plus A perubahan konsentrasi D dibagi dengan perubahan waktu. Oke, sekarang kita meninjau grafik konsentrasi terhadap waktu. Nah, di sini ada dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita gambar ya. Jadi untuk yang di sumbu X, maka sumbu X ini adalah yang T. Nah, sedangkan untuk sumbu Y yang atas ini, vertikal ini, itu adalah konsentrasi. Nah, karena definisi yang ini sesuai ya, kalau yang grafik pertama ini untuk definisi unsur A. Nah, karena unsur A itu selalu berkurang pada tiap satuan waktu, maka grafiknya akan turun. Misalkan di sini dia punya konsentrasi sebesar 5. Nah, namun lambat laun dia akan berkurang, terus berkurang hingga dia menyentuh konsentrasi di titik 0. Seperti itu. Nah, misalkan dia menyentuh di titik 0 pada waktu keberapa? Misalkan waktu 3 second, seperti itu. Nah, sekarang kalau yang grafik yang bawah, karena unsur D ini adalah produk itu akan bertambah di setiap satuan waktu. Jadi yang awalnya dia 0, dia akan terus naik. Nah, misalkan pada konsentrasi 3, dia akan terus naik pada waktu 3 detik. Misalkan seperti itu. Jadi intinya kalau grafik pada reaktan, dia akan turun grafiknya. Sedangkan untuk yang produk itu grafiknya akan naik. Seperti itu. Oke, harus dipahami ya. Karena mungkin nanti di PAS atau UAS itu ada bagaimana menentukan mana grafik untuk laju reaksi yang konsentrasinya pada reaktan, pada produk, kamu harus tahu. Oke, itu adalah pengertian dari laju reaksi. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ada persamaan reaksi kimia di mana yakni 2H2O ditambah dengan O2 menghasilkan H2O atau air. Di mana laju reaksinya itu sama. Di mana laju reaksi yang ada di reaktan yakni H2 dengan O2 itu sama seperti laju reaksi yang ada di produk. Cuma berbeda tanda, ini negatif pada reaktan, sedangkan pada produk itu adalah bertambah. Tapi laju reaksinya yang kiri dengan yang kanan itu sama, seperti itu. Nah, jadi pada konsep laju reaksi yang ada di reaktan itu sama seperti laju reaksi yang ada di produk. Oke, kita lanjut. Nah, karena laju reaksi itu kita notasikan perubahan konsentrasi dibagi dengan satuan waktu, maka kita bisa tulis seperti ini. Yakni perubahan konsentrasi H2 dibagi dengan perubahan waktu. O2 juga sama, H2O juga sama. Cuma bedanya adalah tanda negatif ataupun positifnya. Jika produk positif, kalau reaktan adalah negatif. Seperti itu. Lanjut, laju reaksi sama sebanding dengan nilai koefisien. Nilai koefisien itu menyatakan nilai V-nya, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi karena di sini H2 itu koefisiennya 2,
Nah, koefisiennya 2, maka dia nilai laju reaksinya 2. O2 di sini koefisiennya 1. Kalau nggak kelihatan gini ya, itu nilainya 1. Maka laju reaksi pada O2 bernilai 1. Nah, H2O di sini koefisiennya 2. Sudah tahu kan? Pastinya laju reaksi dari H2O bernilai 2. Oke, biar kalian semakin paham, maka di sini saya akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah jika laju pembentukan air yakni 2 kali 10 pangkat 3 M per detik, molaritas per detik, maka laju reaksi pada H2 dan O2 sebesar berapa? Nah, jadi cara pengerjaannya itu gini aja. Nah, yang ditanyakan itu kan VH2 dan VO2. Nah, sedangkan yang diketahui adalah V untuk H2O, di mana VH2O adalah 2 kali 10 pangkat 3. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Jadi, untuk menjawab semua persoalan di kimia, kamu harus menuliskan dulu persamaan reaksinya. Nah, di sini laju pembentukan air sama seperti yang di sini. Nah, jadi 2H2 ditambah dengan O2 akan menjadi 2H2O seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk di sini kan untuk nilai laju reaksinya perbandingannya kan 2 banding 1, ini juga banding 2 ya. Nah, sehingga untuk mengerjakan berapa nilai VH2 itu kita bisa pakai perbandingan. Nah, perbandingannya bagaimana? Jadi kita mencari laju H2, kita bisa pakai perbandingan yakni VH2 itu berapa. Nah, ini VH2O dibandingkan dengan koefisiennya. Jadi ini pakai koefisien H2, di sini koefisien H2O. Maka VH2 ini kan yang kita cari. Nah, maka kita lambangkan dengan X sama dengan untuk VH2O atau laju H2O yakni sebesar 2 kali 10 pangkat 3. Sama dengan koefisien H2 di sini 2. Koefisien H2O di sini juga 2. Maka 2 juga. Maka kita kalikan silang sama dengan 2X sama dengan ini dikalikan silang maka 4 kali 10 pangkat 3, maka X-nya berapa? Ini kamu coret, ini coret, maka kan sisa 2. Maka 2 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk yang O2-nya bagaimana? Ya, kalau untuk O2, saya taruh di sini ya. Untuk O2, maka tinggal gini aja, langsung aja. Nah, di sini untuk koefisien O2 berapa? 1. Terus untuk koefisien H2O berapa? 2. Nah, terus di sini untuk yang di atas kan ini kan tadi koefisiennya O2, maka kita mencari VO2 dibagi dengan bawahnya VH2O. VH2O yakni sebesar 2 kali 10 pangkat 3. Terus kita kalikan silang, maka dapatnya seperti ini. 2 VO bukan VO ya, VO2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Maka kita bisa coret, maka V untuk oksigen itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh soalnya ya. Rupanya ada tugas. Nah, saya tak hapus dulu ini, biar nggak nutupi tugasnya. Nah, kalian kelihatannya seru banget kalau ngerjakan tugas. Nah, di sini ada tugas, yakni jika penguraian air. Nah, kalau penguraian, ya tinggal kamu balik aja persamaan reaksi yang ada di atas, yang awalnya air itu ada di produk, itu kamu balik ke sini. Seperti itu ya, untuk persamaan reaksinya. Nah, yakni 8 kali 10 pangkat 3. Berapakah laju reaksi pada H2 dan O2? Sama kok pengerjaannya. Seperti itu.